Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam kelas C dan D. Hari ini kita kembali bertemu di MK Hadis Ahkam 1. Ya, yang sampai sekarang alhamdulillah sudah memasuki pertemuan kelima. Dan untuk kali ini pertemuan kelima pembahasannya adalah materi pendalaman materi hadis sholat 1 ya. Yang minggu lalu sudah dibahas. Saya mohon maaf minggu lalu saya sedang tidak enak badan, jadi akhirnya videonya agak terlambat. Jadi baru direkam hari apa? Hari Sabtu kalau tidak salah. Baik, sekarang kita akan langsung memasuki materi pendalaman. Dan seperti biasa, seperti yang lalu, bahwa untuk pendalaman saya akan membagi kelompok di kelas C dan D menjadi berapa tuh? 10 kelompok ya. 10 atau berapa itu? 10 ya, 11 kelompok. Oke. Dan saya sudah bagikan setiap kelompok tadi itu satu hadis untuk satu kelompok. Dan sudah saya bagikan rata ke semua kelompok. Dan untuk kelompoknya itu ada yang 3, tapi ada juga yang 4 orang. Ya karena perhitungannya beda setiap kelas, jumlah mahasiswanya berbeda, jadi agak ada satu yang lebih gitu ya. Sedangkan untuk kelompok yang lain tuh lengkap, 3 kelompok, 3 anggota kelompok. Oke, saya akan sebutkan siapakah nama-namanya, nama kelompoknya siapa, dan berteman dengan siapa. Oke, saya sebutkan dulu untuk kelas C. Ya, ini dia. Belum muncul ya. Agak lambat. Bersabar dulu ya. Oke, lihat nih. Udah muncul belum? Ya, belum muncul juga. Ya, sabar ya. Masih belum muncul. Ya, harap bersabar ini. Belum muncul. Oke, ini dia ya. Ini pembagian kelompok untuk kelas C pada pertemuan kelima hari ini untuk pembahasan mengenai hadis tentang sholat. Ada 11 kelompok. Yang pertama kelompok 1 Dede Yusuf, Halwan Agil, Salsabila, Hidayah Oktaviani. Kelompok 2 Habudin, Nurul Ikhwan Hakim, dan Muhammad Ikhwan Hazmi. Berikutnya kelompok 3 Suryo Alamsyah, Muhammad Adnan Faqih, dan Hayatun Nufus. Kelompok 4 Fitania Anggraini, Uswatun Nur Mufidah, dan Rizal Syahrul Aziz. Kelompok 5 M Fadli,
Muhammad Rifki Ubaidillah Faiz Romdoni. Kelompok 6 Putri Nur Ardila Ade Rahman dan Zulfan Kamil Ikhwan. Kelompok 7 Kahfi Ahmadi Muhammad Alfan Nur Rahman dan Siti Amelia Sari. Kelompok 8 Muhammad Hanif Rozan Teguh Bayu Saputra dan Imro'atul Khairiyah. Kelompok 9 Siti Mahfuzah Nur Laila dan Muhammad Tegar Setiawan. Kelompok 10 Muhammad Febri Wahyudi Mutiara dan Bayu Syifaul Mukminin. Dan yang terakhir kelompok 11 Siti Adillah Novia Khaliswati dan Muhammad Lutfi Al-Ansari. Itu ya pembagian kelompok untuk kelas C. Berikutnya untuk kelas D, kita lihat. Ini kelas D. Oke. Nah, ini dia ya kelas D. Yang pertama, Jainal Arifin, Hilal Hikam Reski Aziz, dan Amalia Oktaviani. Kelompok 2, Siti Nur Habibah, Nena Restiani, Oriza Sativa Ridwan. Kelompok 3, Siti Sintia, Abdul Aziz, dan Sumaah. Kelompok 4, Novia Fitriani, Ahmad Zaki Ramadhani Amir, dan Muhammad Roji Gufron. Kelompok 5, Presilia Hafil Kamil, Vina Julianti, dan Utari Nur Haliza. Kelompok 6, Agim Bakhtiar Al-Farisi, Aisyah, dan Tajul Arifin. Kelompok 7, Ahmad Rizki, Dewi Sukarsih, dan Jahratun Nisa. Kelompok 8, Nipta Hayatul Jannah, Syauli Irfidana, dan Nurmala Sari. Kelompok 9, Dadang Hermawan, Ratu Najwah Namirah, dan Afif Ahmad Ghifari. Dan kelompok 10, Melawati Farid Agres Sandi, Firda Zahratul Faudilah, dan Anissa Mulia. Ini 4 orang. Nah, itulah kelompok untuk pembagian dari kelas D. Dan selanjutnya saya mau menyampaikan, kalau minggu lalu ada beberapa orang mahasiswa yang lapor ke saya, Pak, saya bingung Pak, bagaimana masalah hadisnya. Saya kasih tahu ya, saya tampilkan dulu hadisnya. Nih, contoh gini ya. Misalnya saya ambil dari kelas D ya, ini ya. Misalnya begini. Jadi, kalau untuk mengetahui mana hadis yang mau dikaji, silakan kalian lihat saja di tanda kurungnya ini. Misalnya, kelompok 1, hadis yang dibahas adalah hadis nomor 163. Mana itu hadisnya? Coba kita lihat, kita cek. Hadisnya mana? Coba ya. Saya share hadis mana tadi? Ya, ini dia ya. Hadis 163 itu hadis yang mana? Nah, ini dia. Berarti hadis yang dibahas kelompok 1 itu ya hadis nomor ini. 163. Jadi, kelompok 1 hanya membahas satu hadis, yaitu hadis nomor 163 dan tidak yang lain. Cuma satu. Yang dikaji adalah satu, sanadnya dilengkapi. Karena ini kan tidak lengkap ya. Hanya menyebutkan tobakoh sahabat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Langsung anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sangat minim. Bentar ya. Bentar.
Ya, halo. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi eh, hadis yang dikaji adalah hadis ini saja. Jadi tidak yang lain. Dan yang dikaji adalah yang pertama sanatnya. Sanatnya jelaskan karena di sini hadis apa rawinya hanya sebut satu saja langsung loncat ke sahabat, tobako sahabat. Padahal banyak masih tobako yang lain yang harus disebutkan. Dan memang kitab Bulughul Maram tidak menyebutkan secara lengkap. Ya, kalau mau tahu lengkap secara lengkap daftar rawinya atau sanatnya ya maka harus kembali ke kitab induknya. Mana kitab induknya? Ya ini Rawahu Muslim. Nah, ini tandanya. Jadi seperti itu ya caranya kalian untuk mengetahui sanat. Cari di kitab induk yang tersedia di situ, yang ada keterangannya di situ. Kitab induk itu ya kitab yang memiliki sanatnya tersendiri. Kemarin ada yang bingung, Pak, gimana caranya Pak, cara mencari itu Pak? Kita bingung Pak, karena banyak sekali kitab induknya. Jadi gini, misalnya di sini ada keterangan, ambil contoh ya, Rawahul Khamsah ini ya, seperti ini ya, Rawahul Khamsah. Ini berarti siapa ini Pak Rawahul Khamsah? Berarti kalau ada catatan Rawahul Khamsah, kemungkinan besar rawinya atau pemilik sanatnya itu ada lima ulama. Antara lain 4 sunan. Dan satunya siapa? Satunya kemungkinan besar itu Musnad Ahmad. Sunan yang 4 itu maksudnya apa? Siapa saja? 1. Sunan Ibnu Majah. 2. Sunan Abu Dawud. 3. Sunan At-Tirmizi. 4. Sunan An-Nasai. Jadi 4 ulama ini yang memiliki sanad untuk hadis ini. Gitu. Dan 1 itu biasanya Musnad Ahmad. Jadi kalian tidak perlu cari semuanya. Pilih saja satu dari yang ada di 5 ulama ini. Siapa ya? Bisa pilih Abu Dawud, Turmuzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Pilih saja, tidak usah semuanya, tidak usah repot. Jadi kalau ada alasan Pak, banyak kan? Tidak banyak, satu saja. Itu ya. Dan kalau misalnya ada keterangan muttafaq alaih itu berarti hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kayak ini nih muttafaqun alaih Imam Muslim, Imam Bukhari. Terus kalau ada keterangan begini, ini hadis nomor 167 nih. Enggak ada Pak, gimana nih Pak? Kata siapa enggak ada? Ada. Ini wa indahuma min hadisi Jabir. Berarti indahuma menurut siapa? Bukhari dan Muslim. Berarti carilah sanatnya ini di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Begitu. Jadi indikasi itu dibaca dulu di kitab Bulughul Maram yang di hadis yang ada di kitab Bulughul Maram ini. Kalau kalian misalnya dapat tugas kaji hadis nomor 167 berarti cari di kitab Bukhari Muslim karena ada keterangan wa indahuma. Sebab di belakang tidak ada keterangan muttafaq alaih atau rawahu Bukhari atau Bukhari Muslim. Itu ya. Kalau akhrajat Tirmizi berarti cari di kitab Sunan At-Tirmizi. Kalau apa? Mana tadi ada lagi. Kalau misalnya rawahu biasanya ada rawahul arba'ah misalnya. Berarti itu kitab 4 sunan. Kitab sunan yang 4 dicari di situ. Pilih salah satunya. Begitu. Itu ya. Untuk ini menjawab untuk supaya kalian tidak kebingungan lagi di kajian hadis kelompok materi kedua ini. Tugas kedua ini. Jadi tidak usah bingung lagi. Saya terus terang belum mengoreksi tugas kalian karena saking sibuknya kegiatan saya hari ini, minggu-minggu ini padat, sehingga saya belum sempat menyentuh satupun
tugas kalian untuk tugas 1, baik kelas C ataupun D. Insya Allah saya baru akan mulai mengkaji, memeriksa pada hari Sabtu yang akan datang. Jadi akan saya koreksi ya. Dan nanti kalau ada kekurangannya saya berikan catatan dan tolong catatan dari saya itu diperbaiki agar nanti di tugas 2 kalian sudah memperbaikinya. Terus yang kedua tadi kan masalah sanadnya. Yang kedua sekarang apa? Yang kalian tulis adalah terjemahannya. Ya terjemahannya bisa dari mana? Ya bisa dari saya yang sampaikan pada saat materi pembahasan atau mungkin bisa kalian cari lain di ada kemungkinan terjemahannya, kitab terjemahannya. Misalnya Sahih Bukhari. Kan sekarang banyak itu terjemahannya kitab Sahih Bukhari atau Sahih Musnad atau Sunan Ibnu Majah. Ada itu terjemahannya Sunan Ibnu Majah. Kalau tidak salah sih di perpustakaan syariah itu ada. Atau kalian bisa hunting, bisa searching kitab terjemahan Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, itu kalian catat di tugas poin kedua, poin terjemahan. Nah, baru yang ketiga, tugas itu berisi tentang kesimpulan hukumnya. Nah, itu bisa kalian buatkan rangkumannya setelah kalian baca sanad dan terjemahnya, nah, lalu buatlah kesimpulan. Itu tugas yang harus kalian kerjakan. Poin-poinnya, 1 sanad, 2 terjemah, 3 kesimpulan hukumnya atau kesimpulan hadisnya. Nah, dituangkan di dalam makalah yang template-nya bisa kalian lihat di Google Classroom yang sudah saya bagikan ya di template tugas untuk MK Hadis Akam 1. Tinggal isi aja itu. Gitu ya. Nah, untuk memperkuat penjelasan saya hari ini, maka saya akan berikan contoh ya. Contoh cara mencari hadis yang ada di kitab induk. Saya ambil contoh hadis yang tidak dibahas di dalam kelompok. Hadis yang tidak termasuk tugas kelompok. Oke, apa itu? Contoh gini ya, saya tampilkan dulu ya. Saya kasih contoh tampilannya ini kitab Bulughul Maramnya nih, saya tampilkan ya, saya share kitab Bulughul Maram nih. Nah, ini dia ya. Saya ambil contoh hadis yang paling terakhir tuh. Karena tidak dijadikan tugas kelompok ini. 394. An Abi Ayyubin Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al rawahul arba'ah illa Tirmizi wa sahhahu Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i waqfahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Arba'ah. Siapa dia? Kitab Sunan yang 4. Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Nah, ila Tirmizi, kecuali At-Tirmizi, berarti Arba'ah kurang 1. Siapa? At-Tirmizinya tidak ada. Jadi, yang kita harus pikirkan adalah kita cari di mana ini. Pilihannya tinggal 3. Ibnu Majah, An-Nasai, atau Abu Dawud. Nah, untuk memudahkan, saya pilih satu saja ya. Contoh, saya ambil yang Abu Dawud. Oke. Saya buka Abu Dawudnya. Sebentar. Saya cari kitab Abu Dawud. Nah. Ya, sebentar ya. Nih. Nah, ini dia. Oh, kitab Busora lagi. Nah, ini dia. Ya. Kitab Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Nah, perlu diperhatikan pembahasan kita adalah tentang kitabus sholah. Berarti pembahasannya yaitu tinggal dihubungkan, dicari di daftar isinya kitab Sunan Abu Dawud
Mana bab tentang sholat? Nah ini bab sholat itu ada di juz 2 ini ya. Kalau juz 1 tentang toharo dan istisqa. Juz 3 tentang jihad at-imah. Juz 4 tentang at-tibu wal adab. Bukan. Berarti yang sholat ya. Nah, kita klik saja. Nanti akan langsung terhubung ke juz 2 tentang sholat. Nah, sudah muncul ini ya. Nah, kita lihat bab-babnya. Mana yang ada kaitannya dengan apa tadi? Babnya apa? Tentang surat sunnah tatawu ya. Tapi yang lebih spesifik itu tentang apa? Tentang sholat witir, sholat sunnah witir. Nah, tinggal cari tentang witir di bab mana. Nah, ini ternyata ada ya. Tafri'u abwabil witri. Nah, tinggal diklik. Klik aja. Nah, ini ya. Tafri'i abwabil witri. Babu istihbabil witri. Nah, tinggal cari. Dan sesuaikan dengan sahabat yang meriwayatkan. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Cari di sini. Dan cari juga yang ada matannya. Al-witru hakun. Dan seterusnya. Kita cari. Misalnya kita menemukan ada yang mirip, ada yang sama. Apakah itu? Saya coba dulu. Nah ini nih. Al-witru hakun. Famalam yutir falaisa minna. Al-witru hakun. Famalam yutir falaisa minna. Al-witru hakun. Famalam yutir falaisa minna. Apakah ini? Ya kita cek di bagian rawinya yang pertama tadi. Rawi sahabatnya. Kalau tadi kan Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, di sini betul nggak sama nggak? Ternyata bukan karena di sini Abdullah bin Buraidah an abihi. Berarti bukan ini. Nih, sahabat Abdullah bin Buraidah bukan ini. Cari lagi terus ke bawah. Karena mungkin ada yang sama tapi berbeda rawinya. Nah, ini dia nih. Nih, lihat kita ketemukan hadis 1422. 1422. Al-witru hakun ala kulli muslimin. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Waman ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Waman ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Jadi ini sorry. Rawinya ini sama ini Abu Ayyub Al-Ansori ini ada ya. Betul berarti ini ya. Berarti hadis inilah yang dimaksud sebagai hadis yang tadi termasuk tugas kelompok sekian. 349. Ini hadisnya. Berarti kalian yang mendapatkan tugas hadis ini langsung cantumkan syaratnya ini nih. Haddatsana Abdurrahman bin Al-Mubarak, haddatsani Quraisy bin Hayyan Al-Ajali, haddatsana Bakar bin Wa'il, Aniz Zuhri, an Atha ibn Yazid Al-Laisi, an Abi Ayyub bin Al-Ansori. Jadi ada berapa orang ini? Abdurrahman bin Mubarak 1, Quraisy bin Hayyan Al-Ajali 2, Bakar bin Wa'il 3, Zuhri 4, Atha bin Yazid Al-Laisi 5, dan yang terakhir Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi ini sanadnya. Sanadnya dari Abu Dawud. Baru setelah itu yang kedua terjemahkan. Baru yang ketiga adalah kesimpulan hukumnya atau kesimpulan hadisnya. Jadi inilah contoh cara mencari sanad hadisnya. Jadi lihat dulu di dalam kitab Bulughul Maromnya. Itu siapa yang meriwayatkan? Rawahu muttafaq alaih atau rawahul Bukhari, rawahul Muslim atau rawahul arba'ah atau rawahul khamsah. Kalau rawahul arba'ah atau rawahul khamsah berarti rawinya itu kitab penulis sunan, penulis kitab sunan. Tapi kalau muttafaq alaih itu berarti rawinya penulisnya adalah Bukhari dan Muslim. Jadi gitu ya. Jadi tidak susah kalau kalian bekerja keras bersama-sama untuk mencari hadis dengan cara seperti itu.
Dan gampang, tidak repot. Karena saya sudah siapkan file untuk menunjang pekerjaan tugas kalian. Saya buat kalian semudah mungkin, tidak menyulitkan, tidak menyusahkan, karena saya percaya orang yang selalu bekerja keras untuk belajar, saya yakin akan diberikan kemudahan dan bahkan akan dijamin akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa nanti. Itu. Jadi gampang ya, dan terus kalian perbaiki untuk tugas kedua, tugas ketiga, dan seterusnya sampai nanti di akhir semester. Baik, saya kira itu untuk penjelasan saya mengenai pembagian kelompok untuk tugas 2 dan juga contoh yang saya berikan tadi terkait cara mencari ke sumber kitab induknya. Kalau masih ada yang bingung, silakan kalian tanyakan. Kalau mau tanya ke saya, bisa kalian layangkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube untuk video ini, maupun yang ada di kolom komentar di Google Classroom. Saya kira itu, terima kasih. Semoga bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.